Colors of Evil, Red, diadaptasi dari Koloryzla Zeruian, novel pertama dari seri 3 buku populer, karya penulis Polandia, Małgorzata Oliwia Sobczak. Ketika seorang wanita muda dibunuh di wilayah pesisir Baltik Polandia, ibunya, seorang hakim terkemuka, bekerja sama dengan jaksa penuntut baru di wilayah tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ada banyak pertanyaan yang tampaknya bisa dijawab dengan tumpukan bukti yang tidak diselidiki oleh orang lain. Colors of Evil, Red, disutradarai oleh Adrian Panek dan ditulis oleh Panek dan Łukasz M. Maciejewski, dibintangi oleh Maja Ostaszewski, Jakub Gierczal, dan Zofia Jastrzębska. Film Netflix ini akan kita bahas hari ini, tetapi sebuah peringatan bahwa review ini mengandung spoiler. Kalian yang belum menyaksikan sebaiknya stop nonton review ini, dan lebih dulu nonton filmnya. Ketika manajer klub malam Dinia bernama Sipurek bertanya mengapa dia harus mempekerjakannya sebagai bartender barunya, Monica hanya mengatakan itu karena para pria akan mengantri untuk membeli minuman dan obat-obatan darinya. Ini adalah sebuah kepercayaan diri, dan tak lama kemudian dia menjadi daya tarik klub yang paling populer. Tapi apa yang dia anggap sebagai hal yang menyenangkan, berkencan dengan manajer, dan membantunya menyingkirkan narkoba, dengan cepat berubah menjadi tragis. Mayat seorang gadis muda ditemukan mengambang di air, dan Dr. Tadeusz Dubiela dari Departemen Forensik pergi ke tempat kejadian untuk memeriksanya. Jaksa Bilski tiba di TKP dan bertanya kepada rekan-rekannya informasi apa yang telah mereka kumpulkan dan siapa pelakunya. Seorang gadis muda bernama Monica dibunuh secara brutal. Bibirnya terpotong, dan alat kelaminnya memar parah. Rasanya seperti kasus pelecehan seksual, namun sama sekali tidak ada jejak DNA yang bisa diperoleh dari tubuh tersebut. Penjahatnya terasa ahli, dan sebelum membuang jenazahnya, dia memastikan tidak meninggalkan bukti. Pada awalnya, di Colors of Evil, Red, Bilski berpikir bahwa itu mungkin ulah seorang psikopat yang tidak mengenal korban secara pribadi tetapi membunuhnya untuk bersenang-senang. Bilski mengetahui, 15 tahun lalu, ada korban lain bernama Zaneta Kaleta yang dibunuh dengan cara serupa, bahkan tanpa ampun bibirnya dipotong oleh pelaku. Tunangannya, Jakubiak, didakwa melakukan kejahatan tersebut, dan yang paling menarik adalah dia baru saja keluar setelah menjalani seluruh hukumannya. Maka, kecurigaan menimpanya, dan Bilski menginterogasinya di kediamannya. Jakubiak sangat terpukul dan dia tidak tahu bagaimana membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia menunjukkan kepada Bilski cincin yang dia beli untuk tunangannya. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa saat itu, dia juga tidak punya peran dalam kejahatan tersebut. Dia mengatakan bahwa pihak berwenang menjebaknya, dan dia harus menanggung akibat dari tindakan yang tidak pernah dia lakukan. Rasanya pria malang itu mengatakan yang sebenarnya, dan bahkan Bilski, setelah menginterogasinya, tidak yakin apakah dialah dalang pembunuhan Monica. Jakubiak sedang duduk di kantor polisi, dan dia menyadari bahwa, pertama, dia tidak punya alibi, dan kedua, pihak berwenang tidak akan meninggalkannya begitu saja. Jadi Jakubiak melompat dari jendela dan bunuh diri, karena dia tidak tahan lagi disiksa. Sebelum bunuh diri, Jakubiak menyuruh Bilski pergi ke klub galangan kapal, dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sana. Bilski pertama-tama menemui Helena dan Roman, orang tua Monica, untuk menanyakan apakah mereka mengetahui sesuatu tentang klub tersebut. Anehnya, Roman mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tetapi Helena memotongnya dan memberitahu Bilski bahwa putrinya bekerja di sana. Ketika Bilski pergi ke klub tersebut, dia mengetahui bahwa klub itu dimiliki oleh seorang pria bernama Kazarski Łukasz, dan yang mengejutkan, Roman menangani semua masalah hukum mereka. Bilski menyadari bahwa Roman tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan, tetapi dia tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan bahwa dia punya peran dalam pembunuhan putrinya. Dulu, Kazarski mengetahui bahwa Monica sedang bekerja di barnya, dan dia menjelaskan kepada semua orang bahwa dia akan menjadikannya istrinya. Kazarski tidak peduli apakah Monica merasa nyaman dengan pergaulan itu atau tidak, karena dia telah mengambil keputusan, dan, baginya, tidak ada hal lain yang penting. Kazarski secara fisik menganiaya Monica dengan cara yang paling buruk, dan asumsi umum yang akan diambil oleh orang bijaksana manapun setelah mengetahui hal itu adalah bahwa dia memiliki peran dalam skema tersebut.
Ada pria lain yang menangani bar tersebut bernama Waldemar Mila, yang cukup dekat dengan Monica, namun begitu dia mengetahui bahwa bosnya menyukainya, dia mundur. Mila memberitahu Monica bahwa dia akan melakukan sesuatu dan menyelamatkannya dari bosnya, tetapi bahkan dia tahu itu bukanlah tugas yang mudah. Kazarski mengetahui bahwa seseorang mencuri obat-obatannya dan memberikannya kepada orang Rusia. Di depan Monica dan rekan-rekannya yang lain, Kazarski membunuh pria itu, dan bibirnya dipotong. Pada saat itu di Colours of Evil, Red, diduga bahwa dialah yang membunuh Monica, namun yang mengejutkan, ternyata tidak demikian. Helena pergi ke klub untuk mengumpulkan beberapa bukti yang bisa membawanya pada pembunuhan putrinya. Minuman Helena dibubuhi oleh seseorang, dan dia entah bagaimana berhasil melarikan diri dari sana. Bielski mengetahui keberadaan Waldemar Mila, dan dia pergi ke sana untuk menahannya. Sebelum tersangka sempat mengungkapkan apapun, Spider, salah satu rekan Bielski, datang dan menembaknya hingga jatuh. Bielski sangat marah, dan dia memberitahu Spider bahwa dialah satu-satunya yang bisa membantu mereka memenjarakan Kazarski. Menjadi jelas bahwa Spider bekerja untuk Kazarski, meskipun Bielski dan yang lainnya tidak langsung mengambil tindakan apapun terhadapnya. Segalanya berubah secara mengejutkan ketika Roman memutuskan untuk memberikan bukti kepada otoritas penegak hukum yang dapat membuktikan bahwa Kazarski adalah orang yang membunuh Monica dan dua korban lainnya di masa lalu. Roman bekerja sama dengan Kazarski, dan beberapa hari sebelum Monica dibunuh, Roman diberitahu apa yang dilakukan Kazarski dengan putrinya. Roman meminta Kazarski untuk meninggalkan putrinya sendirian, dan dia berjanji bahwa dia akan bekerja untuknya sebagai balasannya. Ketika Bielski mendapatkan bukti tersebut, dia pergi untuk menangkap Kazarski. Namun yang mengejutkan, dia tidak dapat menemukan bukti apapun dari rumah tersebut.